Halo semuanya, perkenalkan saya Putri Amalia dari kelas G 2017, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai model-model pengembangan kurikulum untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan kurikulum. Sebelum masuk pada materi, saya akan menjelaskan definisi operasional model. Model adalah representasi sederhana suatu bentuk, fungsi, ide, dan proses kompleks dalam bentuk grafis atau naratif yang dapat memberikan gambaran prosedur kerja yang teratur, sistematis, dan logis, di mana struktur unsur-unsur utama serta hubungan antara unsur tersebut tercantum secara jelas. Dari definisi ini dapat disimpulkan bahwa model sebenarnya adalah representasi yang berbentuk teks atau grafis dari sesuatu yang lebih kompleks. Model pengembangan kurikulum merupakan Ada 3 model pengembangan kurikulum. 1. Linear atau rasional. Biasa disebut dengan objektif model. Tokoh dari objektif model adalah Ralph Tyler dan Hilda Tabak. Yang kedua, siklus. Dikembangkan oleh Wheeler dan Nichols. Memiliki kesamaan dengan linear. Yang membedakan pada model siklus yaitu ia tidak berhenti. Siklus seperti putaran. Setelah selesai evaluasi, dia akan kembali ke yang pertama, tujuan, dan terus begitu selanjutnya. Yang ketiga, dinamis. Pengembangan selanjutnya dari yang sifatnya linear dan siklus. Tokoh dinamis adalah Walker dan Skillback. Walker dan Skillback mengatakan setiap kegiatan harus memiliki asumsi. Asumsi tersebut yang menjadi dasar pengembangan masing-masing komponen. Ralph Tyler merupakan salah satu tokoh dari model rasional. Ralph Tyler sebagai pencetus pengembangan komponen-komponen dengan 4 pertanyaan. 1. Tujuannya ingin dicapai. Ia mempertanyakan, apa yang harus dicapai oleh sekolah? Kedua, pengalaman belajar. Bagaimana pengalaman belajar bisa disusun agar tujuan bisa dicapai? Ketiga, pengorganisasian pengalaman belajar. Bagaimana mengorganisasikan bahan dan kegiatan melalui strategi agar bahan yang disampaikan bisa mencapai tujuan. Dan yang terakhir, pengalaman evaluasi. Bagaimana kita tahu bahwa tujuan sudah tercapai? Hilda Tabak merupakan tokoh model rasional. Hilda Tabak berasumsi, walaupun bersifat rasional, sekuensial, urut, atau prosedural, setiap komponen harus diberikan semacam data. Tabak mengembangkan 4 komponen yang dikembangkan Ralph Tyler menjadi 7 komponen. Pertama, yang dilakukan mendiagnosis kebutuhan. Kemudian, memformulasikan tujuan. Setelah itu, memilih konten. Dalam memilih konten, kita melihat ruang lingkup, urutan, dan sebagainya.
Yang keempat, mengorganisasikan konten menjadi sajian yang ada dalam kurikulum. Barulah kita menyeleksi pengalaman belajar apa yang paling cocok, seperti model, strategi, dan metode. Kemudian, keenam, mengorganisasikan pengalaman belajar dengan memilih dan menentukan model, strategi, metode yang sesuai. Dan yang terakhir, apa yang harus kita nilai atau evaluasi? Bagaimana cara kita bisa memberikan makna pada evaluasi? Wheeler mengatakan ada 5 tahapan yang kemudian berputar lagi. Pertama, analisis kebutuhan, menentukan tujuan, menyeleksi konten, menyeleksi metode, evaluasi, dan kemudian menuju analisis kebutuhan lagi, dan terus berulang, berputar lagi. Nichols mengatakan sama seperti yang Wheeler katakan. Namun perbedaannya, Nichols memulai dengan analisis situasi. Kemudian menentukan tujuan, menyeleksi konten, menyeleksi metode, evaluasi, dan berputar lagi menuju analisis situasi. Walker merupakan tokoh dari model dinamik. Walker mengembangkan platform yang berisi pilihan tentang apa yang diajarkan, teori yang digunakan, point of view atau pandangan-pandangan, tujuan, kemudian diaplikasikan, dan yang terakhir menyusun kurikulum. Skillback merupakan tokoh dari model dinamis. Skillback memulai dengan analisis situasi, kemudian menentukan tujuan. Lalu ada program building, menentukan dan mengorganisasikan kegiatan pembelajaran. Selanjutnya ada implementation, pelaksanaan dari kegiatan pembelajaran tersebut. Dan yang terakhir, monitoring, feedback assessment, dan reconstruction yang biasa kita kenal dengan evaluasi. Prinsipnya, model ini berpendapat bahwa pengembangan kurikulum adalah sesuatu proses interaksi yang bersifat dinamis, di mana suatu langkah dapat berjalan pada saat langkah-langkah lainnya sedang berjalan dan terjadi hubungan atau interaksi dinamis di antaranya. Terakhir, untuk mereview semua model. Secara prinsip, kurikulum mempunyai komponen tipe. T. Tujuan pembelajaran. I. Isi atau materi. P. Proses pembelajaran. Dan E. Evaluasi. Jadi selalu ingat tipe. Semua proses atau langkah pengembangan kurikulum dan pembelajaran dari model apapun dan ahli siapapun pasti bertujuan untuk membuat dan merumuskan komponen-komponen tersebut, walaupun mungkin langkah dan istilah yang disematkan pada langkah tersebut bisa berbeda antar model atau ahli. Model boleh beda, ahli boleh beda, istilah langkah boleh tidak sama, tapi yang dirumuskan secara prinsip adalah sama, yaitu tipe, tujuan, isi, proses, dan evaluasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.